Mulai Mika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati hidup yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan perkenalkan juga rekan saya yaitu Saudari Irna dan Saudari Asmita. Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan mempersilakan kepada rekan saya untuk memaparkan materi. Saudari Irna, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi yang berjudul membentuk interpretasi realitas nilai budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Apa itu persepsi? Seperti yang dinyatakan oleh Campbell, persepsi merupakan proses seleksi, pengaturan, dan penginterpretasian data sensor dengan cara yang memungkinkan kita mengerti dunia kita. Persepsi dan budaya. Dua cara budaya mempengaruhi persepsi. Yang pertama, persepsi itu selektif. Yang kedua, persepsi merupakan suatu hal yang ditentukan oleh budaya. Selanjutnya, kepercayaan. Menurut Rogers dan Stefat berpendapat bahwa kepercayaan bekerja sebagai sistem penyimpanan bagi pengalaman masa lalu, termasuk pemikiran, ingatan, dan interpretasi terhadap suatu peristiwa. Kepercayaan dibentuk oleh budaya seseorang. Kepercayaan penting karena diterima sebagai suatu kebenaran. Kepercayaan mencerminkan tindakan dan perilaku Anda. Dalam tradisi Islam, percaya bahwa Al-Quran merupakan sumber pengetahuan terpercaya sehingga menerima segala mujizat dan janji-janji yang ada di jalannya. Kita harus mampu mengenali bahwa budaya memiliki sistem realitas dan kepercayaan yang berbeda-beda. Hal penting dari suatu kepercayaan adalah bagian dari suatu budaya, dan kita tidak mempertanyakan atau bahkan minta bukti. Kita langsung menerimanya karena kita tahu bahwa hal itu benar, sehingga kepercayaan itu tetap bertahan. Menyelidiki nilai. Menurut Nandan dan Worms mengatakan nilai merupakan ide yang dibagikan mengenai apa yang baik, benar, dan indah yang menggarisbawahi pola budaya dan mengarahkan masyarakat sebagai respon terhadap lingkungan sosial dan fisik. Pentingnya nilai adalah bahwa nilai terdiri atas sistem yang mewakili apa yang diharapkan atau diinginkan, dibutuhkan, dan dilarang. Bukan hanya laporan tentang tingkah laku yang sebenarnya, namun sistem kriteria di mana tingkah laku dinilai dan sanksi ditetapkan. Struktur kognitif terdiri atas banyak nilai. Nilai-nilai ini sangat terorganisasi, seperti yang dikatakan oleh Rogers, terdapat dalam rangkaian kesatuan yang penting, seperti kejahatan versus kebaikan, bahaya versus keselamatan, jelek versus cantik, abnormal versus normal, tidak logis versus logis,
Dengan kata lain, nilai memberitahukan anggota suatu budaya apa yang normal dengan mengidentifikasi apa yang baik dan buruk, benar atau salah. Menggunakan pola budaya. Pola budaya merupakan suatu sistem kepercayaan dan nilai yang terintegrasi yang bekerja sama untuk menyediakan suatu model yang terpadu. Masyarakat dan budaya sangat kompleks, terdiri atas berbagai orientasi budaya yang saling berhubungan. Istilah payung digunakan untuk berbicara tentang nilai, kepercayaan, dan organisasi lainnya secara kolektif yang merupakan pola budaya. Beberapa hal yang memungkinkan kita menggunakan pola budaya, yaitu yang pertama, kita lebih dari budaya kita. Yang kedua, pola budaya merupakan hal yang terintegrasi. Yang ketiga, pola budaya merupakan hal yang dinamis. Dan yang keempat, pola budaya dapat bertentangan. Selanjutnya, pola budaya dominan Amerika Serikat. Pada umumnya, masyarakat Amerika membagi sistem nilai mereka. Pola budaya seseorang dapat menjadi referensi penting dalam membuat perbandingan dengan budaya lainnya. Terlepas dari budaya yang sedang dipelajari, budaya dominan merupakan bagian dari suatu populasi yang mengontrol dan mendominasi ekonomi dan institusi sosial utama serta menentukan aliran dan isi informasi. Di Amerika Serikat, yang menjadi anggota kelompok tersebut adalah laki-laki, kulit putih, dan keturunan Eropa. Berikut pola budaya dominan Amerika Serikat. Yang pertama, individualisme. Yang kedua, kesamaan kesempatan. Yang ketiga, perolehan materi. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, kemajuan dan perubahan. Yang keenam, bekerja dan bermain. Dan yang terakhir, sifat kompetitif. Membedakan pola budaya. Ada 4 hal yang menjadi inti dari pembelajaran komunikasi antar budaya. Yang pertama, klasifikasi yang pertama dikembangkan oleh Hofstede, mengidentifikasi 5 nilai dimensi. Individualisme atau kolektivisme, menghindari ketidakpastian, kekuasaan maskulin atau feminim, dan orientasi jangka pendek atau jangka panjang yang dipengaruhi dan dimodifikasi oleh budaya. Orientasi kelompok kedua, sifat manusia, orientasi manusia atau alam, waktu, aktivitas, dan orientasi relasional. Datang dari karya antropolog Clohon dan Storbeck. Taksonomi ketiga yang dikembangkan oleh E.T. Hart melihat bagaimana budaya konteks tinggi dan konteks rendah merespon berbagai sistem pesan. Pola budaya terakhir dikembangkan oleh penelitian yang dilakukan oleh ahli komunikasi antar budaya, yaitu Ting Tu Mei, yang penelitiannya digarisbawahi oleh peranan wajah dan identitas dalam komunikasi antar budaya. Selanjutnya, dimensi nilai Hofstede. Karya Hofstede merupakan salah satu usaha untuk menggunakan data statistik ekstensif untuk membahas nilai budaya. Ia berargumen bahwa masyarakat memiliki program mental yang dikembangkan dalam keluarga mulai dari kecil dan ditanamkan dalam sekolah dan organisasi program mental. Dinyatakan dengan jelas dalam nilai yang mendominasi di antara orang-orang dari negara-negara yang berbeda, seperti individualisme, kolektivisme, menghindari ketidakpastian, pengaruh kekuasaan, maskulin atau feminim,
Dan yang terakhir, orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, orientasi nilai Cloghorn dan Storbeck. Yang pertama itu orientasi manusia, yang kedua orientasi manusia atau alam, yang ketiga orientasi waktu, dan yang terakhir orientasi aktivitas. Baik, yang terakhir orientasi konteks tinggi dan konteks rendah. Antropolog Hult memberikan cara efektif lain untuk mengamati perbedaan dan persamaan budaya dalam perspektif dan komunikasi, seperti konteks tinggi dan konteks rendah. Ya, itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi pemaparan materi. Selanjutnya sesi tanya jawab. Di sini ada 2 pertanyaan dari kelompok lain. 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan persepsi, kepercayaan, dan nilai. 2, jelaskan perbedaan orientasi konteks tinggi dan konteks rendah. Selanjutnya saya persilakan Ibu Asmita untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari kelompok lain. Yang pertama, yang dimaksud dengan persepsi merupakan suatu cara untuk membuat dunia fisik dan sosial Anda menjadi masuk akal seperti simbol, benda, manusia, peristiwa, ideologi, bahkan iman. Dengan kata lain, persepsi merupakan proses di mana orang mengubah kejadian dan pengalaman eksternal menjadi pemahaman internal yang berarti. Kemudian kepercayaan adalah bagian dari suatu budaya dan Anda tidak mempertanyakan atau bahkan meminta bukti. Rogers dan Stephen berpendapat bahwa kepercayaan bekerja sebagai sistem penyimpanan bagi pengalaman masa lalu, termasuk pemikiran, ingatan, dan interpretasi terhadap suatu peristiwa. Nanda dan Worms menyatakan nilai merupakan ide yang dibagikan mengenai apa yang baik, benar, dan indah, yang menggarisbawahi pola budaya dan mengarahkan masyarakat sebagai respon terhadap lingkungan sosial dan fisik. Pentingnya nilai adalah bahwa nilai terdiri atas sistem yang mewakili apa yang diharapkan atau diinginkan, dibutuhkan, dan dilarang. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan orientasi konteks tinggi dan konteks rendah. Yang pertama, konteks tinggi. Dalam budaya konteks tinggi, contohnya negara Amerika Indian, Amerika Latin, Jepang, Arab, Cina, Afrika, Amerika, dan Korea. Arti dari informasi yang dipertukarkan selama interaksi tidak harus dikomunikasikan lewat kata-kata secara verbal. Dalam budaya konteks tinggi adalah karena sifat masyarakat yang homogen. Budaya konteks tinggi karena tradisi dan sejarah sedikit berubah sepanjang waktu. Menurut Hofstede, budaya konteks tinggi lebih sering ditemukan pada budaya tradisional. Hal ini adalah budaya-budaya di mana suatu pesan yang konsisten menghasilkan respon yang konsisten pula. Dalam lingkungan sosial, masyarakat dari budaya konteks tinggi cenderung waspada terhadap lingkungan sekitar mereka dan dapat menyatakan serta mengartikan perasaan tanpa menyatakan secara verbal. Anderson menyatakan budaya konteks tinggi percaya pada komunikasi nonverbal. Arti dalam budaya konteks tinggi juga menyatakan melalui status, usia, jenis kelamin, pendidikan, latar belakang keluarga, gelar, dan afiliasi, serta melalui teman dan rekan. Kemudian konteks rendah, dalam budaya konteks rendah, contohnya
negara Jerman, Swiss, Skandinavia, dan Amerika Utara, populasi lebih sedikit homogen, sehingga cenderung membagi-bagikan hubungan interpersonal. Dalam budaya konteks rendah, pesan verbal mengandung banyak informasi dan hanya sedikit yang tertanam dalam konteks atau peserta. Karakteristik ini termanifestasi dalam berbagai cara, misalnya mode komunikasi masyarakat Asia konteks tinggi kadang samar-samar, tidak langsung, dan implisit, di mana komunikasi barat atau konteks rendah cenderung langsung atau eksplisit. Tim Tomei telah mengamati bahwa perbedaan komunikasi di antara budaya dengan konteks tinggi dan konteks rendah juga jelas dalam cara di mana keduanya mendekati konflik. Misalnya karena budaya konteks tinggi cenderung terbuka, mereka menganggap konflik berbahaya pada semua jenis komunikasi. Itulah tadi jawaban yang dapat saya paparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, pasti bil haq, pasti bil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.